Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Isya dan tarawih rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah sampai pada malam hari ini kita semuanya sehat walafiat, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, menunaikan salat-salat wajib dengan berjamaah, hadir di majelis-majelis ilmu, mengqiyamkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih dan juga tilawah Quran, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang inti amaliyahnya dua, yang pertama siam di siang hari, yang kedua qiyam di malam hari. Kedua-duanya ini kemudian mendatangkan kebaikan utama buat kita semuanya, yaitu pengguguran terhadap dosa-dosa yang telah berlalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang melakukan siam Ramadan di siang hari atas dasar iman dan pengharapan hanya kepada Allah semata, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang mengqiyamkan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar iman dan pengharapan hanya kepada Allah semata, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dua amalan utama inilah yang perlu kita jaga secara istiqomah di bulan suci Ramadan. Dan pusat pelaksanaan utama daripada semua amaliyah Ramadan ini adalah di masjid. Maka jangan pernah tinggalkan masjid. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Isya dan tarawih rahimani Allah wa iyyakum. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul tausiah kita pada malam hari ini adalah puasa dan ekonomi Islam. Sejatinya puasa atau siam yang sudah satu pekan berlalu kita jalankan adalah satu syariat utama di bulan Ramadan yang maknanya mesti kita pahami secara komprehensif. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadis mewanti-wanti kita terkait dengan persoalan siam ini. Jangan hanya berhenti dari menahan makan dan minum semata, tetapi juga banyak persoalan yang kita kemudian harus tahan. Makanya para ulama fikih itu menerjemahkan siam secara terminologi syariat adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa an jami'il muftirat. Menahan diri dari tidak makan, tidak minum. Tapi bukan ini aja yang kita tahan. Karena kalau ini saja yang kita tahan, maksiat tetap jalan, berkata keji tetap jalan, termasuk diantaranya perbuatan mungkar dalam persoalan ekonomi tetap jalan, ribanya tetap kita tegakkan, maisir tetap berjalan, berjudi iya, berdagang tidak jujur, melakukan perbuatan-perbuatan curang, melakukan penipuan terhadap konsumen. Ini semuanya adalah perkara yang terlarang yang mesti juga kita jaga. Jadi bukan makan minum saja yang kita jaga. Makanya Rasulullah memberikan warning, peringatan kepada kita semuanya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Akan banyak orang yang berpuasa di siang Ramadan
tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan hausnya semata. Di dalam riwayat yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan hausnya semata. Dalam riwayat yang lain, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi syai'un fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Sesiapa yang belum mampu lagi meninggalkan perkataan yang keji, fitnah, adu domba, gosip, menyebarkan berita-berita bohong dan lain sebagainya, maka tidak ada urusan Allah dengannya, meskipun dia sudah meninggalkan makan dan dia sudah meninggalkan minum. Maka dari beberapa peringatan Rasulullah dalam hadis ini, mesti kita maknai siam ini secara komprehensif untuk kemudian kita berkomitmen menjaga diri agar kita menahannya, tidak hanya makan, minum, jima yang kita tahan, tetapi juga kita tahan perkataan-perkataan yang buruk oleh perbuatan lisan kita, oleh maksiat mata kita, maksiat telinga kita, tangan kaki kita, dan termasuklah dalam persoalan-persoalan ekonomi yang mesti kita jaga. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai kemudian tenggelamnya matahari, itulah satu waktu yang kita jaga agar benar-benar dapat menahan diri dari semua yang dipinta oleh Allah untuk kita menjaganya. Masyarul muslimin, sejatinya puasa Ramadan tidak terlepas daripada pengkajian ekonomi. Ketika kita mau membahas ayat-ayat tentang puasa, dia tidak berhenti di ayat 183 semata, 184, 185, tapi mesti secara komprehensif kita maknai sampai ayat 188. Jadi keseluruhan ayat puasa itu mencakup 183 surat Al-Baqarah, 184, 185, 186, 187, yang kesemuanya ini masih menyangkut persoalan yang berkaitan dengan ketentuan puasa di siang Ramadan. Kemudian 188 adalah penutup ayat yang berkaitan dengan puasa. Apa ayatnya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Maknanya jangan kamu mencari harta yang haram. Siapa yang Allah mukallafkan dengan ayat ini? Yang Allah panggil untuk mentaati ayat ini siapa? Ayat ini tidak ada pengantarnya. Biasanya ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya bani Adam. Ayat ini tidak ada pengantarnya. Kenapa tidak ada pengantarnya? Karena ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang siapa? Adalah orang-orang yang berpuasa. Maka hakikat ayat 188 ini adalah ayat yang ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang berpuasa. Hai orang-orang yang berpuasa, janganlah kamu menjalani hidupmu dengan memakan makanan ataupun harta-harta yang haram. Maka kemudian ekonomi sangat erat kaitannya dengan puasa Ramadan, karena satu inti, ayat inti dalam persoalan puasa ini sesungguhnya adalah ayat 188. 188 ini berkenaan dengan penjagaan kita dari cara-cara kita mendapatkan harta dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang mesti kita pastikan dia dari sumber yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, maka kita berbicara tentang bagaimana cara kita mencari harta. Dan cara mencari harta di dalam Islam adalah dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aturan Islam ini sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyin wal haramu bayyin. Sesungguhnya dengan datangnya hadirnya ajaran Islam, kita mesti sudah mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang haram. Maka dalam
perjalanan kehidupan kita, terutama dalam mencari nafkah, mesti kita pastikan yang kita mesti dapatkan itu adalah dari sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perspektif ekonomi yang lainnya adalah konsumsi. Bagaimana pola konsumsi kita di bulan suci Ramadan? Kalau kita berpikir secara logika yang sehat, akal yang sehat, seharusnya dengan pola puasa Ramadan yang memaksa kita makan hanya 2 kali saja, ini sudah terjadi penghematan dalam perspektif ekonomi. Pertanyaannya, apakah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita penghematan? Tidak. Justru yang terjadi adalah tabzir. Banyak perbuatan mubazir dilakukan di bulan suci Ramadan. Beli macam-macam makanan, buat macam-macam makanan yang kemudian tidak dimakan, yang akhirnya dibuang-buang. Begitu juga perbuatan yang kita sebut dengan istilah israf, yaitu boros. Ini dalam pola konsumsi Islam adalah ditekankan secara jelas dalam nas-nas Al-Quran, juga dalam sunnah Nabi SAW dilarang. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan janganlah kamu melakukan perbuatan tabzir, mubazir. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah temannya syaitan, dan syaitan sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Yang kedua, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu melakukan perbuatan yang boros, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap perbuatan yang boros. Ma'asyiral muslimin, jadi mesti kita pahami juga pola konsumsi kita dengan syariat Ramadan ini seharusnya tercapai penghematan secara ekonomi, bukan tabzir, bukan juga israf. Kemudian perspektif ekonomi yang ketiga adalah dalam hal yang menyangkut distribusi harta kekayaan. Ketahuilah saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling dermawan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Manusia yang paling dermawan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan pertanyaan, apakah ketika seseorang disebut sebagai orang paling dermawan, dia itu seorang miskin atau seorang kaya? Seorang miskin atau seorang kaya? Seseorang dikatakan dermawan karena banyaknya harta kekayaan yang dimiliki. Tetapi banyaknya harta kekayaan itu memang dia mudah untuk membagi-baginya kepada orang-orang yang membutuhkan, untuk perjuangan agama, untuk kepentingan tegaknya syariat Islam, untuk kepentingan masjid-masjid, untuk kepentingan pendidikan anak-anak, untuk kepentingan duafa, masakin dan fukara, kepentingan anak yatim. Dia lumrah, mudah hatinya untuk mengeluarkan banyaknya harta yang dia genggam, yang itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat hadis itu, Nabi adalah manusia yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawannya lagi Nabi itu adalah ketika memasuki bulan suci Ramadan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah salah satu sunnah penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tegakkan adalah meningkatkan sifat kedermawanan di dalam diri kita terhadap harta kekayaan yang Allah titipkan kepada kita. Dan sebaik-baik penitipan harta yang kita miliki itu di bulan suci Ramadan ini, tidak ada yang lain kecuali di masjid-masjid kita. Masjid-masjid kita telah menyuguhkan tempat ibadah, salat yang begitu nyaman, dengan imam pilihan-pilihan, dengan menghadirkan para ustadz-ustadz, mubalik-mubalik, buya-buya, untuk memberikan tambahan ilmu buat kita semuanya. Dan penggunaan masjid di bulan Ramadan berbeda dengan di luar Ramadan. Jauh lebih panjang kita di malam hari menggunakan masjid-masjid dengan kapasitas listrik, yang ini semuanya tidak gratis.
Ini membutuhkan uluran tangan-tangan kita untuk kemudian meringankan beban masjid-masjid kita. Dan tidak ada pilihan bagi kita semuanya kecuali meningkatkan kedermawanan kita terhadap titipan harta yang Allah titipkan kepada kita. Dengan demikian kita telah melaksanakan satu sunnah pentingnya Rasulullah SAW, yaitu menjadi orang yang lebih dermawan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya tutup dengan satu riwayat hadis. Rasulullah SAW bersabda, "As-sakhiyyu qaribun minan nas, qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar." Orang yang dermawan itu sejatinya dekat dengan manusia, banyak temannya, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Sebaliknya dalam riwayat yang sama, al-bakhilu ba'idum minan nas, seorang yang bakhil, kikir, kedengkut, pilih mana, itu jauh dari manusia. Tak ada temannya orang pelit itu. Jauh dari Allah, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka pilihan terbaik kita untuk memaksimalkan amaliyah kita di bulan Ramadan, selain amalan-amalan yang berkaitan dengan keterkaitan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan siam dan juga qiyam, salat-salat, zikir dan lain sebagainya, maka satu amalan penting yang menyangkut dengan amalun maliyun, yaitu amal perbuatan soleh yang menyangkut harta, ini juga perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan dengan meningkatkan sifat kedermawanan. Inilah banyak keterkaitan antara syariat puasa Ramadan dengan tegaknya ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.